teman-teman, kembali lagi dengan aku di Mancung Jagat Lembut dengan aku Miska Fortuna Les Mancung. Hari ini kita kedatangan narasumber Kak Dina, iya, yang akan menceritakan pengalamannya di rumah angker ya, yang dulu ditinggali. Untuk lebih lanjutnya kita langsung dengerin aja ceritanya. Gimana tuh Kak? Itu kejadian tahun berapa? Itu kejadian waktu tahun 2006 ya, waktu saya 2006. SMP. Saya tinggal di suatu rumah kakak dari papa saya. Nah itu pun tadinya rumah bekas paranormal tadinya. Nah semenjak pas paranormal itu meninggal, jadi si Hawa itu atau makhluk apapun yang ada dia, mungkin dia punya atau dia panggil atau dia apa tuh sempat gak dibuang-buangin. Oh, jadi masih di situ? Iya, masih di situ. Karena emang siapa yang mau ngebuang? Karena yang itunya udah nggak ada, udah meninggal. Sampai suatu hari kakaknya papa saya itu beli rumah itu karena emang nggak tahu, kita kan emang dari Jakarta tadinya. Kalau emang dari warga situ mah udah tahu, tapi mereka nggak pada bilang ya. Tiba-tiba pas waktu itu pernah saya kejadian malam Jumat ya. Aku kan dari habis pengajian tawasulan, nah pulang jam 3:30 lah. Tiba-tiba aku mau jadi papaku kakaknya papaku itu masih di mobil. Nah aku pulang duluan dengan bawa kunci. Kan kita berangkat dari sore itu dengan posisi hordeng itu kan nggak ditutup semua. Jadi posisi hordeng itu separuh lah ya kan. Nah pas aku mau buka pintu, tiba-tiba dari kamar depan itu keluar perempuan. Perempuan pakai pakaian apa itu? Aku nggak ngelihat ngelayang apa enggak, rambutnya panjang banget. Jadi dia jalan terus sampai dapur, dianya udah nggak ada, rambutnya masih ada. Di situ pas rambutnya masih ada itu saya kagetnya, sampai mau ngomong nggak bisa, mau teriak nggak bisa, saking kaget. Nah pas rambutnya hilang, saya langsung teriak lari ke mobil. Kan posisi parkiran mobil itu agak jauh ya dari rumah. Maksudnya rumah tuh kelewat 2 rumah lah, gang ya. Oh iya. Aku langsung teriak, wah papa, kan aku gitu ya. Ada apa? Itu loh, ada itu apa sih? Nggak tahu perempuan, nggak tahu apa. Pokoknya rambutnya panjang banget. Aku sampai nangis. Udah, nah pas malam itu, nah mulai dari situ aku sering diliatin sampai kakak sepupu aku juga diliatin. Diliatin gimana? Kan yang pertama yang waktu abis kejadian itu selang ada 1 minggu ya, aku lagi nonton. Nah posisi duduk aku nonton itu pak seberang-seberangan sama pintu kamar belakang. Nah persis kamar itu dulu bekas naruh-naruh barang apapun di situ, paranormal itu, kayak model apa kendi-kendi atau apa segala macam di situ. Jadi dibikin kamar belakang. Itu di tempat tidur kan dulu masih belum spring bed ya, masih kayu. Lagi asik nonton, tiba-tiba ngelihat itu kok ada yang mundar-mandir. Kataku bilang gini, "Pah, itu kucing kali ya, Pah?" Kan sama keluarga ya pada nonton. Mau keluar, bilang gitu kan. Terus katanya, "Ya udah tuh usir," katanya bilang gitu. Nggak tahu ini karena banyak orang kali dia nggak mau keluar, bilang gitu kan. Sampai papaku masuk ke kamar itu, ngelihat ke kolong nggak ada apapun. Aku ke atas tempat tidur. Ke atas tempat itu, taunya di pojokan itu bukan kucing ternyata, kepala orang. Jadi apa ya kita kelihatan mukanya? Enggak, jadi dia rambut semua. Rambut semua dengan posisi di sini kayak darah beku, kayak darah beku gitu. Darah udah lama gitu. Iya, rambutnya acak-acakan. Di situ saya langsung teriak-teriak. Kebenaran pas ada orang tua temennya papa saya emang agak bisa ya orangnya ya. Saya tuh didoain biar gak ginggirapun lah kalau bahasa Sundanya ya. Sampai saya berapa hari tuh nangis terus, keingetan itu terus. Walaupun emang gak kelihatan mukanya gitu kan, cuman ini aja apa sih namanya, ke darahnya kayak darah api gitu ya, gimana sih?
merah. Merah-merah udah tua gitu ya. Agak kehitam-hitaman gitu ya. Sampai sekarang masih keinget sebenarnya mah ya. Kalau ceritain itu udah merinding banget ya. Udah sampai situ udah tuh. Nah, selang berapa hari kakak sepupu saya mandi. Mandi kan kamar mandi itu bentuknya nggak semua temboknya, agak disisain 3/4 itu ya. Jadi si langit-langit ini kelihatan. Masih kelihatan. Kelihatan ke dapur pun kelihatan kan. Nah, yang dulu aku ngelihat perempuan belok hilang dari situ, itu di atas tuh ada para kan, yang ada para bolong gitu ya. Para bolong itu kan. Di situ kakak sepupu aku ngelihat pocong. Sampai pingsan kakak sepupu aku. Teriak lagi mandi, teriak. Pingsan. Sampai digotong kan. Pas sadar ditanya kenapa teriak. Dia itu ngelihat yang ucang-ucangan. Entah itu kepala, entah itu kakinya. Pokoknya ucang-ucangan diikat katanya gitu. Udah tuh, nah pada suatu kejadian jam berapa kira-kira? Itu mau maghrib. Mau maghrib. Mau maghrib. Nah di situ, semenjak dari situ pokoknya kita udah sering diliatin deh. Nah udah gitu pas udah kejadian itu ada selang 2 minggu saya lagi nyuci piring. Mau maghrib pun itu juga sama. Nyuci piring asik, tapi kok kayak ada yang merhatiin dari sono, dari jauh. Ada yang merhatiin. Nah pas mau ngelihat gini saya juga takut. Akhirnya mata saya ngelirik-lirik gitu aja kan. Nah tapi kok makin kesini kok makin merinding, kuduk saya makin merinding ya. Makin merinding. Nah udah pas gitu kayak ada merhatiin, saking takutnya saya teriak ke dalam. Itu piring belum beres. Belum beres. Nah pas itu terus sampai almarhum bilang, kakaknya papa saya bilang gini, itu beresin dulu cuci piring, nggak boleh begitu anak perawan katanya gitu kan. Terpaksa aku beresin, masih ada yang merhatiin ternyata. Pas saya beraniin, pas saya nengok, terus masuk ke tembok. Itu tuh kayak model bukan baju, bukan apa, asap. Kayak asap. Warna apa? Hitam. Putih. Putih. Asap putih. Terus tembus tembok kamar mandi belakang. Tembok. Nah, itu kan habis maghrib, sebelum maghrib. Nah, selang habis maghrib, tetangga sebelah ada yang meninggal ternyata. Di hari itu juga? Iya. Aku cuci piring ngelihat kejadian itu habis maghrib, sebelum maghrib. Nah, pas habis maghrib ada pengumuman, tetangga sebelah meninggal. Pas temboknya yang sebelah itu. Pas? Pas di yang itu masuk tadi, asap putih itu masuk. Meninggal. Meninggal innalillahi ya Allah, kata aku bilang gitu kan. Terus sampai cerita sama almarhum, wah itu kali ya dia ngelihat malaikat atau lihat apa kali kata dia. Soalnya pas banget temboknya kamarnya gitu loh. Itu ngebles tembok. Jadi tembok ke dapur, kamar mandi. Jadi sama yang meninggal itu kamarnya, pas kamar. Pas kamarnya meninggal. Nah udah tuh akhir sampai situ saya pindah kan. Merasa terganggu saya pindah. Nah rumah itu direnovasi. Sama uas saya direnovasi. Setelah direnovasi itu tetap masih ada gangguan. Tapi gangguannya tuh kira-kira emang sebelum maghrib atau gimana? Setiap sebelum maghrib atau gimana? Enggak sih, sebelum tuh. Malam juga kan. Waktu kejadiannya kepala itu malam. Jam 10-11. Jam 11. Terus yang itu maghrib, ke pocong maghrib. Nah kalau malam pas direnovasi, yang tadinya para bolong itu jadi apa ya, kalau ada tangga itu jadi dia lubang buat keluar tangga, apa tuh namanya ya? Oh iya. Untuk pavilion di atas, ya kan, dibuatlah itu. Tapi tiap malam malah makin parah. Apa gangguannya? Iya, ada yang kan di atas itu pavilion itu kan dibikin suatu ruangan buat ada yang tiduran atau yang duduk ngopi-ngopi atau apa. Iya. Makin parah, banyak suara-suara yang nggak diiniin sih di atas. Suara-suara apa aja? Kadang ada yang nangis, kadang ada yang teriak, kadang ada yang berantem. Di situ pokoknya macam-macam suara di situ. Kadang ada yang ketawa-ketawa kayak gitu di atas. Semenjak dijadiin loteng itu. Sumber para bolong yang tadi tuh. Nah udah tuh
itu saya udah nggak tinggal di situ. Cuma saya ngedengar udah pindah. dari kakak sepupu saya yang pingsan itu. Heeh. Nah, pas saya pindah ke rumah orang tua saya kan di Laladon. Nah, itu di situ saya cuma mendengar banyak orang bilang situ cuman keluarga saya yang berani lewat situ. Kalau yang asli dari situ ke bawah, turun ke bawah tuh mau maghrib tuh udah nggak ada yang berani. Oh, kenapa? Banyak gangguan? Banyak banget. Sampai papa saya pun lagi jalan itu, posisinya siang padahal. Jam berapa? Asar ya, asar. Oh, asar, berarti jam 3-an lah ya. Asar. Itu lagi jalan diangkat kayak terbang, dilemparin ke kali. Kan itu posisinya turunan jembatan, terus kan kali itu jembatan itu kan gorong-gorong buat air solokan ya. Jadi pembuangan ininya ke kali. Papa saya dilemparin ke kali. Keangkat tiba-tiba gitu? Iya, diangkat tiba-tiba. Karena kan papa saya mah orangnya nggak percaya sama gitu-gituan ya. Jadi kadang kalau ngomong suka sembarangan kan, papa saya mah. Dilempar ini terus pernah jam 1 malam diguyur setengah ember dari atas. Siapa yang mau ngeguyur coba? Siapa yang diguyur? Papa saya. Papa saya diguyur lagi buat, kan di situ dulu ada pabrik cireng isi ya. Cireng isi Bandung ya. Nah, papa saya iseng-iseng kan yang lainnya udah pada istirahat. Kan produksinya malam. Nah, pas jam 1 itu udah selesai pada istirahat. Nah, papa saya iseng-iseng bikin, belajar di situ. Ya. Nah, nggak sengaja papa saya tuh nyetel lagu tuh lumayan kenceng mungkin ya. Agak keganggu mungkin ya. Tiba-tiba dari atas tuh diguyur air. Setengah ember mah ada. Basah papa saya. Padahal nggak hujan nggak apa katanya gitu kan. Papa saya langsung lari kan, langsung teriak. Siapa yang iseng, takut ada yang iseng katanya gitu kan. Taunya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada sama sekali. Dilihat pun nggak ada sama sekali. Nah, pas sampai akhirnya waktu pas suami saya kerja pulang seminggu sekali, ya kan. Nah, di situ saya digangguin lagi. Bau-bau yang aneh. Bau apa? Itu yang mula-mula sekarang ya, yang udah sekarang tuh yang pas saya udah nikah ya. Itu saya mulai digangguin lagi. Itu bau bangke. Bau bangke. Bau bangke itu cuma satu titik aja. Di pas kamar depan, pas kamar saya, tapi di pas pintu. Tapi itu keciumnya setiap jam berapa? Enggak nentu juga? Enggak, dia jam 11. Jam 11 setengah 12 malam. Nah, tapi hilang pas mau subuh. Itu pas jam 11, kan jam 10 saya masih mundar-mandir kamar, itu nggak bau apa-apa. Ya kan. Nah, pas jam 11 itu saya kok bau bangke bilang gitu kan. Saya pikir tikus atau apa mati, mungkin habis diracun atau apa ya. Saya cari ke sana kemari ya, sampai ke kolong-kolong tempat tidur kan saya ya senterin, taunya nggak ada bangke sama sekali. Nah, pas itu terus saya di situ nggak bisa tidur ya. Semalam nggak bisa tidur, sampai akhirnya saya mungkin ketiduran dari jam 2 itu ketiduran sampai jam setengah 2 sampai jam 3 saya ketiduran. Nah, pas saya bangun masih kecium. Nah, tiba-tiba pas mau azan itu kan ada tahrim dulu ya. Mau azan subuh ada tahrim dulu. Tiba-tiba hilang. Saya cium baunya kemana-mana nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bersih, wangi. Maksudnya emang biasa wangi, kamarku kan bawa kopi ya. Bawa kopi, ada pengharum kopi kan di situ. Nggak ada sama sekali di situ. Itu pas malam Jumat waktu itu. Itu setiap hari atau enggak? Enggak. Selang 2 hari sekali. 2 hari sekali. Pindah ke, nah setelah kamar aku, terus kamar mandi adekku. Bau itu juga? Sama itu percis. Jamnya pun sama, hilangnya pun sama. Di kamar mandi. Kan aku sempat cerita nih sama adekku. Lah kemarin tete cium bau apa bangke tuh, bilang gini.
tikus kali juga nggak percaya kan. Nah pas besoknya kamar mandi dia ada, itu pas WC, pas toilet, di situ bau katanya. Tapi di pinggir-pinggir tempat buat bak mandi nggak ada, nggak bau. Padahal kan deketan tuh, nggak bau, cuma di situ aja. Udah tuh, apa ya teh ya, nggak tahu sampai ini, ya udahlah katanya gitu kan, udah hilang ini. Tapi sama jamnya, sama jam 11 sampai tahrim hilang. Nah ini selang seharinya di pintu rumah mamaku kan sebelahan kan. Di pintu pas masuk pintu selebar bau. Pas itu papa saya juga sampai nyentor ya, takutnya ada ini kali tikus atau apa. Sama bau bangke juga. Saya sampai cerita sama suami saya kan, ya kenapa sih kok akhir-akhir sering bau bangke, dia bilang gitu kan. Tapi cuma satu titik doang, dia bilang gitu kan. Atau apa ya, nggak tahu apa, kata bilang gitu kan sampai bilang ke Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz mungkin ada pocong atau apa katanya gitu, tapi nggak tahu sih katanya gitu kan. Terus, tapi tante sendiri nggak pernah lihat di situ? Alhamdulillah belum pernah kalau di situ. Tapi cuma nyium aja. Baru nyium aja. Nah sampai akhirnya suami saya pulang, kan dia pulang hari Senin malam Selasa. Nah kebenaran suami saya tuh kan kalau pulang tuh kan kita ngobrol dulu apa dulu gitu kan. Nah pas gitu ya udah malam tidur, kataku bilang gitu kan, tidur. Selang ada 1 jam ya, saya juga belum begitu pules ya tidur ya. Tiba-tiba suami saya kayak yang apa ya namanya, kayak ngeribut apa berantem atau, tapi bukan suara dia. Gitu. Tapi suara cowok suaranya agak agak serak-serak gimana gitu. Sampai saya bangun, ayah bangun, istighfar kata aku bilang gitu kan. Masih hayu aja, saya kan takut ya. Saya sampai duduk di tempat tidur, saya langsung bangun, ya istighfar ya, sampai saya bangunin, nyadarin dia gitu. Pas dia mungkin udah sadar, dia baca istighfar, baru suara dia asli. Tadinya mah bukan suara dia. Setelah pagi-pagi saya tanya, ternyata dia bilang semalam tuh, tahu nggak Bun, depan ayah tuh pocong tinggi katanya, gede pocong. Berarti itu kali selama ini yang kita ini, itu kali yang mungkin udah tuh, ya udahlah mungkin nggak ini ya. Nah pas selang berapa bulan ya, di pinggir pintu kamar adik saya ada yang bilang itu kuntilanak, ada yang bilang itu makhluk tinggi gede. Itu diamnya di situ terus. Jadi antara pintu sama jendela. Antara pintu dan jendela kan ada temboknya nih. Ya di situ terus. Sampai sekarang dia nggak mau pindah. Dia suka nampakin gitu. Kalau nampakin nggak, paling bayangan aja. Oh bayangan. Nampakin nggak. Kecuali kalau emang orang yang punya kelebihan ya, pasti langsung diliatin sama dia. Langsung diliatin. Kalau kata ininya mah, dia suka nyambut. Sempat berinteraksi sama adik ipar saya, kan kakaknya kebenaran emang punya indra keenam mungkin ya. Bisa ngeliat. Pernah berinteraksi, nggak mau pindah dari situ, pengennya di situ terus. Emang udah lama di situ? Katanya udah lama di situ, sebelum kita pindah ke situ pun dia di situ. Berarti penghuni situ ya. Cuman nggak mau pindah sampai sekarang pun. Terus apalagi selain itu? Pengalaman tuh sampai itu sih itu aja. Cuman itu yang mungkin ya karena rumah, kalau rumah yang di sana udah nggak pernah dengar karena udah dijual. Oh udah dijual sekarang? Udah dijual terus dibongkar semua. Ininya dibongkar semua, direnovasi baru dari awal. Baru bulan kemarin lakunya juga. Sebelum-sebelumnya waktu kosong banyak kejadian aneh katanya di sana. Kejadian apa aja? Jendela ada yang mainin lah. Ada yang kayak yang orang rame-rame ngobrol gimana sih ya, rame banget ngobrol kayak yang bener-bener ada aktivitas di dalam.
ada aktivitas di Oh. dalam. Sampai tetangga sebelah tuh sampai bilang, Cak, itu papa pulang ya, katanya kan sempat dikosongin kan. Setelah itu, Cak, papa pulang ya? Enggak bu, kata gitu kan. Enggak pulang, bilang gitu. Tapi kok itu sih rame gitu kan, kayak yang banyak saudara-saudara papa kayak gitu. Ngomong logatnya kan orang Medan ya. Kan orang Medan kalau ngobrol kayak teriak-teriak ya. Iya. Iya itu kok rame banget, dikirain papa pulang gitu. Enggak, selama ini kan papa di Medan. Nah kata kakak sepupu saya, kan udah istrinya udah almarhum tuh, kakaknya papa saya. Nah terus udah gitu, iya terus kemarin juga tuh jendela depan tuh ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup, katanya gitu. Terus udah gitu udah sampai akhirnya mungkin emang udah nggak pada tahan sih yang tinggal di situ sebenarnya. Akhirnya kan udah pada pergi tuh, dijual lah rumah itu. Dijual. Baru laku sekarang. Baru laku baru bulan kemarin. Kejadian yang paling berkesan tuh, yang paling diingat, yang paling ditakutin sama kakak. Itu yang kepala aja. Yang kepala itu. Ya, itu mah jelas banget soalnya. Itu benar-benar nggak kelihatan muka, cuma ketutup rambut. Jadi ketutup gitu semua tuh, nggak ketutup gitu. Jadi kayak rambutnya gondrong, acak-acakan. Yang saya lihat cuma darah aja di sini. Udah apa sih lambar-lambaran begitu ya, karena saya keburu teriak, keburu nangis. Itu kejadian waktu SMP. Sampai sekarang pun saya udah punya anak 2, sampai sekarang masih inget aja. Itu yang nggak bisa dilupain itu. Nggak bisa. Soalnya baru pertama kali itu kan, ya walaupun saya sering ngelihat video-video yang kepala buntung atau apa gitu kan ya, itu kesannya boneka atau apa kan saya kalau ngeliat gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya sampai sekarang kayak nyata aja gitu. Iya, kaget. Kayak yang nyata. Jadi tiap bola saya sampai sekarang loh. Jadi saya kalau ada bola gelinding gitu kan, takut. Kebayangnya udah itu. Kepala gelik, soalnya saya ngeliat langsung gelinding gitu, bukan gelinding ya apa ya, sangka saya tuh emang kucing atau apa ya, karena kan berhadapan banget sama saya waktu itu. Gelinding gini, bolak balik kanan kiri gitu. Bolak balik ke sono kemari, gimana sih kayak bola gelinding gitu kan. Saya pikir mah karena emang posisi kamarnya gelap, udah gitu kan namanya apa sih, tempat tidur kayu kan dulu. Nah udah gitu saya ngelihat, disangka saya kucing gitu kan. Pak itu kok kucing, sampai sekarang Pak itu kok kucing mau keluar kali, ada kita rame-rame jadi takut kali katanya gitu. Papa saya nengok ke kolong-kolong nggak ada apa-apa. Pas saya naik ke pojokan, ternyata ada di pojokan tempat tidur itu. Makanya sampai sekarang pun udah nggak bisa nggak bisa hilang. Pengen ngilangin tapi nggak bisa hilang. Nggak bisa lupa. Tiap ada bola ataupun apa yang ngegelinding, aku ngebayangin itu terus. Sampai sekarang pun masih kebayang gimana bentuknya, gimana ininya, itunya masih kebayang sampai sekarang. Tapi kalau sekarang suka masih ada gangguan nggak, kayak ngeliat gitu? Kalau ngeliat, alhamdulillah sih ya, tapi jangan sampai ya, amit-amit. Udah nggak pernah lagi? Udah nggak pernah. Dulu iya. Cuman paling bau bangke itu doang? Iya, itu terakhir, bau bangke itu terakhir. Bau bangke. Pernah di sini juga, pernah di sini. Cuma anak saya yang pertama ngeliat. Ngeliat apa? Pocong. Oh, yang pocong di dapur ya katanya? Di dapur apa di mana itu? Yang kamar ya? Yang di kamar. Oh. Anak saya yang lihat. Kita lagi bercanda, tiba-tiba dia ketakutan, langsung meluk saya. Jam berapa itu kejadian? Jam 9. 9 malam. Mau tidur, kita bercanda dulu. Waktu usia dia 3 tahun. 3 tahun. Usia dia 3 tahun. Sekarang usianya berapa? 11 tahun. 11? Waktu 3 tahun. Kan 3 tahun itu udah ingat ya, udah apa sih namanya, udah bisa bicara ya. Udah pokoknya udah ini. Dia bilang kan pas bercanda sama kita, ya ayo bercanda kan. Terus udah gitu pas lihat tiba-tiba dia meluk saya kayak ketakutan. Saya tanya, kenapa teh kenapa? Ada cacong.
liatin, ada cocong liatin, kita gitu. Emang tahu bentuknya seperti apa? Dia bilang itu kan, aku bilang itu. Ya, darah, ininya darah gitu. Ininya darah, Bunda, ini darah. Takut katanya gitu kan. Terus aku juga mau teriak, nggak bisa. Pada suami itu di depan kamar. Dia kejadiannya di kamar, suami di depan kamar lagi nonton. Aku teriak gak bisa, kayak yang kekunci mulut aku. Nggak bisa berkata, nggak bisa apapun. Aku udah meluk anak aku aja, sampai di dalam hati ngomong, jangan ganggu kan, bilang gitu tuh sampai baca-bacaan kan. Dan sampai aku beraniin ke anak aku bilang jangan ganggu, bilang itu pun berat ngomongnya. Teh bilang jangan ganggu. Dia dengar mungkin ya, bilang jangan ganggu. Tuh kan, pergi kan Bun, pergi, gak ada pergi kata gitu. Itu di situ saya langsung keluar kamar, langsung teriak ke suami saya. Itu kejadian jam 9 malam waktu itu. Mau nidurin tahun anak. berapa itu kira-kira? Tahun 2014. 2014. Anak saya umur 3 tahun. Yaudah, makasih Kak udah mau cerita-cerita. Iya. Mau cerita-cerita sama kita. Iya, jadi keinget lagi deh. Benar, sebenarnya nggak pengen inget tapi inget lagi jadinya. Sampai kalau inget itu sampai semua merinding ini saya, ke bulu-bulu ini, ke badan-badan merinding. Untuk teman-teman juga makasih udah nonton kita, udah dengerin ceritanya kakak tadi. Pokoknya tetap nonton terus Mancung Jagat Lembut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Yeah.